Jadi ada sisi insan yang zahir dicipta dari tanah. Kalau ini dari tanah, pulangnya kemana? Kepada tanah. Kalau ini dari hembusan Allah, pulangnya kepada siapa? Itulah yang ditiupkan Allah. Jadi roh itu apa isinya? Sifat-sifat Allah yang Allah kemudian pantulkan, tajallikan di dalam ruh manusia. Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur ini akan sempurna jika si hamba bersyukur kepada Sang Guru Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara bersalawat kepada hadirat Al-Muhammadiyah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aksiru aliyya minas salati yaumil jum'ah, banyak-banyak bersalawat pada hari Jumat, fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena setiap salawat kamu langsung dilaporkan kepada aku. Tadi ayat surat Sajadah yang dibaca oleh Buya Burhan, ya. Fi yawmin kana miqdaruhu alfasanah, dalam sehari hitungan kamu berapa? 1000 tahun. Kalau di surat Ma'arij, hitungan malaikat 500 tahun. Jadi malaikat ketika turun ke bumi, lalu dia selesai tugas dan naik ke langit. 500 tahun umur manusia dia baru sampai ke langit tertinggi, lalu Allah beri pertanyaan. Ya. Apa yang dilakukan hambaku? Begitu juga salawat. Salawat yang dibaca itu dikirim malaikat. Masalahnya Nabi, apakah beliau di Madinah atau beliau di surga Firdaus? Kalau beliau di surga Firdaus, salawat formal yang dikirim malaikat baru sampai sekian ratus tahun. Kalau berdasarkan Quran 500, mungkin malaikat khusus yang bernama Sayyarah itu lebih cepat dari malaikat biasa. Ya, mungkin. Kan kita nak tahu dulu hakikatnya. Mungkin separuhnya. Kalau malaikat biasa 500 tahun, mungkinnya 200 tahun, 300 tahun. Apa kata Nabi SAW? Semua salawat kamu langsung dilaporkan kepadaku. Jadi malaikat itu petugas yang khidmat menyampaikan salawat. Berarti malaikat itu berkhidmat kepada manusia. Enak. Itu kaji kita kini. Apa sebab manusia itu dikhidmahi oleh malaikat? Maka ayat yang pertama kita buka pagi kini, surah Al-Fitr, salah satu surah favorit Buya Burhan. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Duhai manusia, dan hadir kini lain manusia kan ya oleh manusia. Kalau di Quran tadi surah Sajadah, ayatnya tentang manusia Buya Burhan. Wa bada'a khalqan insani min tin. Maka insan itu dibagi dua. Zahirnya kami ciptakan daripada tin tanah. Terus yang berikutnya, wa nafakhtu fihi min ruhi. Ada sisi manusia yang batin yang aku hembuskan kepadanya roh yang aku miliki. Rohku bukan zatku.
roh aku itu bernama Ahmad. Maka tadi permulaan sebelum tahlil kita baca Ahadatullah Ahmad Ruhullah, bukan rokok dibagi dua, kozat Allah, kozat angku, enggak, itu orang jahil itu. Enggak selesai ngaji Quran, ya, enggak selesai ngaji akidah sifat 20-nya. Berlapis-lapis alarm lah. Berlapis-lapis alarm pak. Dah lelah baru sejam. Jadi ada sisi insan yang zahir dicipta dari tanah. Kalau ini dari tanah, pulangnya kepada tanah. Kalau ini dari hembusan Allah, pulangnya kepada siapa? Kepada yang menghembuskan. Allah siap pulang kepada Allah. Pulang ke kampung wa'alun sukses. Le berani pulang. Le berani pulang wa'alun sukses. Tak berani pulang. Ya. Pulang ke kampung. Kampung orang mengira surga itu kampung enggak. Surga itu bukan kampung. Surga itu hiburan untuk manusia. Kampungnya manusia itu, asalnya manusia itu adalah al-hadirah al-ilahiyah, hadirat berjumpa kepada Allah. Maka kalau di surat Sajadah tadi, wa bada'a khalqal insan min tin, maka ada proses namanya khalaq, penciptaan manusia. Setelah itu, kalimatnya Bu ya? Sebelum itu, summa ja'ala naslahu, langsung dipotong. Sedangkan di surat Al-Infitar ada perincian. Duhai manusia, apa yang membuat engkau tertipu sehingga tidak tepat memandang Allah yang Maha Pemurah, ya. Alladzi khalaqaka, yang mencipta engkau, ayat 7. Yang mencipta engkau, dicipta dari apa? Tanah. Fasawwaka, lalu Allah sempurnakan. Sawwa, Allah samaratakan, Allah hubungkan, Allah buat tubuh manusia betul-betul sempurna. Itu disebut sawwa atau taswiyah. Lalu ada proses ketiga, fa'adalah. Apa makna adalah secara harfiah? Adalah, berarti adalah menyeimbangkan engkau. Apa penyeimbang manusia? Itulah nafakhtu fihi min ruhi. Aku hembuskan kepada manusia ruhku. Tubuh rancak, tapi nyawa melayang. Lebar nilai manusia itu hanya insan zahir, insan batinnya sudah pulang. Orang pulang sampai langsung ke rumah atau lewat jalan dulu. Jadi orang mati tidak langsung subuh ya Allah. Orang mati macam dulu, dihisap dulu, ada hisap kubur. Setelah dihisap di kubur, ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Bapak Ibu masih ingat pertanyaan Munkar Nakir? Apa pertanyaan Munkar Nakir? Man rabbuka itu artinya apa? Siapa? Berarti kenalkah engkau dengan Tuhan? Pertanyaan man rabbuka itu pertanyaan bara sembayang atau pertanyaan ma'rifat? Ditanya enggak bara sembayang engkau? Bara sembayang kau? Enggak ditanya.
Tidak ditanya. Yang ditanya apa? Kenalkah engkau yang engkau sembah? Kenalkah engkau dengan yang engkau sembah? Itu pertanyaan. Maka sekali mengenal, selama-lamanya kenal. Setelah pertanyaan itu, pertanyaan apa? Siapa Nabi engkau? Bahkan di satu riwayat dikatakan ditunjukkan satu wajah kepadanya dan ditanya, siapa ini? Sudah jumpa dengan Rasulullah? Dan kalau Allah tunjukkan satu wajah yang belum pernah kita jumpai, dengan cara apa kita mengenalnya? Bahwa kira-kira ya, dalam hadis Imam Nasai dikatakan, ya, lalu ditunjukkan kepadanya, ditampilkan kepadanya satu wajah. Lalu ditanya, siapakah ini? Bahwa kira-kira sebutnya Nabi belum pernah. Itu bala tahu itu Nabi. Maka ada yang disebut ma'rifatun Nabi atau ma'rifat Nur Muhammad. Ma'rifatun Nabi itu banyak. Salah satu cabangnya ma'rifat Nur Muhammad. An-Nabi awlal bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu, Nabi Muhammad maksud, lebih utama bagi orang beriman daripada dirinya. Sebab Nabi Muhammad itu asal kesejatian dirinya. Maka untuk mengenal itu wajib kenal ilmu Nur. Tapi itu belum sempurna. Ada ma'rifat Ruh Ahmad. Nah, sampai Ruh Muhammad dia lebih beres lah. Lebih ahlanya kawan. Ya, tinggi-tinggi nak kaji itu. Ya. Itu tidak kaji tinggi, itu kaji basic, kaji syahadat. Memperbaiki syahadat itu wajib nak. Perintah dari Rasulullah SAW, jadidu imanakum, perbaharui imanmu, syahadatmu, gitu maksudnya. Dengan memperbaharui apa? Ma'rifat la ilaha illallah. Ayat yang sering kita baca dan sering kami ulang-ulang dimanapun kami datang, surah Muhammad ayat 19, Nabi SAW mendapat perintah dari Allah. Apa kata Allah? Fa'lam. Sebelum membaca la ilaha illallah, fa'lam dulu. Annahu, bahwasannya dia Allah itu la ilaha, kenal dulu namanya, kenal dulu yang punya nama. Baru diungkapkan la ilaha illallah. Jadi anak kita tidak disuruh sembahyang dulu, kenalkannya kepada yang disembah. Tidak disuruh-suruh zikir saja dulu, kenalkannya kepada siapa yang punya nama dalam zikir itu. Sehingga terbitlah rasa hormat kepada yang punya nama. Terbitlah rasa rindu, rasa lezat menyebut yang punya nama. Kok orang suka reuni, Bapak Ibu? Tahu reuni kan? Kumpul-kumpul kawan lama. Ya, ada ustaz kok ahli reuni kok. Di Jakarta antabaralah komunitas reuni. Apa yang dilakukan orang reuni? Membicarakan masa lalu. Ya enggak? Mengenang-enang kampung yang pernah ditinggali. Mengenang masa lalu ketika pernah bersama. Ya enggak? Betul. Semoga pagi reuni arwah. Reuni Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu guru kami, beliau guru kami ya Abu ya Datuk Seri Fadl ya. Namanya Buya Syekh Taifur di Madura, apa kata beliau? Jika dulu pernah jumpa, sekarang pasti jumpa. Siko Buya. Lain kedinginan Buya dari Kota Tinggi ngori. Alhamdulillah.
Allahumma shalli ala Alhamdulillah. Nah, beliau salah satu mursyid tua kita dan ketua Jam'iyah Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah atau yang biasa kita sebut dengan Jatman. Ya, formalnya beliau mimpin. Alhamdulillah ya. Nah, lanjut ya. Nah, kembali kepada surah Al-Infitar. Jadi di dalam surah Al-Infitar mengenal diri itu dimulai dari khalaqaka, dia menciptakan engkau. Mencipta dari apa tadi? Tanah. Nah, yang menarik itu di surah Sajadah, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Dan Allah ja'ala itu lain dengan khalaqa. Quran itu Allah ja'ala, inna ja'alna Qur'anan Arabiyya. Sungguh kami menjadikan Quran itu halnya bahasa Arab. Quran dicipta atau tidak? Dan mengatakan Quran dicipta, akidahnya menyimpang. Okay? Quran itu Tuhan atau bukan? Quran itu Allah atau bukan? Bukan. Berarti ada selain Allah yang bukan makhluk. Itulah Quran. Paham? Ya, dek kawan, terpengaruh filsafat. Ada filsafat masuk kaidah akidah Ahlussunnah, hati-hati. Selain Allah makhluk, ya salam. Ya, itu pengaruh filsafat Yunani bernama Aristoteles. Dalam kajiannya disebut Isagogi ilmu mantik. Ilmu mantik itu bagus, tapi harus diislamkan, disyahadatkan lohnya lo sunat lah disyahadatkan deh Imam Ghazali. Imam Ghazali lah yang mengislamkan ilmu mantik. Tapi sebagian orang yang berdebat atas nama Ahlussunnah melupakan pensyahadatan ilmu mantik oleh Imam Ghazali. Tidak semua kaidah itu lazim. Ada mustasnayatnya. Likulli qaidatin mustasnayat. Setiap kaidah yang dibuat ulama itu ada pengecualian. Segala sesuatu selain Allah makhluk. Tidak, ada pengecualian. Kalam Allah. Apalagi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afida. Dalilnya surat apa? As-Sajadah. Jadi Allah sawaka fa'adalak, dalam Allah meniupkan ruh. Apa yang ditiupkan dalam ruh? Ruh itu ada satu sifat yang Allah ja'ala, Allah jadikan, Allah hembuskan, bukan dicipta. Kok kalamnya? Tapi Allah jadikan, bukan Allah ciptakan. Jadi dua lafaz. Menjadikan dengan mencipta belain. Khalaqa, mencipta, ja'ala, menjadikan. Itu sama dengan Quran tadi. Inna ja'alna Qur'anan Arabiyya. Sungguh kami jadikan Quran itu berbahasa Arab. Kok kata jadi berlain dengan kun fayakun. Kun fayakun bukan jadi, itu terjemahan yang salah. Kun itu hendaklah engkau ada. Ya. Fayakun, maka dia menjadi ada. Itu terjemahan aslinya. Bukan menjadi, hendaklah kau jadi, lalu terjadilah. Itu keliru penerjemahannya. Ya, harus direvisi. Cuma awak bukan orang lajnah penerjemah Quran, itu punya terjemahan sendiri. Quran tidak boleh berubah, terjemahan boleh berubah. Quran dari Allah, terjemahan dari makhluk. Nah, apa kata Allah? Wa ja'ala lakum, dan Allah menjadikan, bukan menciptakan, bagi kamu as-sam'a wal absara wal afidah. Sama,
basar, dan afidah. Mas 3 itu mewakili daripada 7 sifat ma'ani. Itulah yang ditiupkan Allah. Jadi roh itu apa isinya? Sifat-sifat Allah yang Allah kemudian pantulkan, tajallikan di dalam ruh manusia. Tetapi ingat, ruh itu bukan Allah, ruh itu bukan sifat Allah, tapi pancaran manifestasi anugerah daripada sifat Allah. Maka kenal kepada ruh, kenal kepada sifat Allah. Itulah yang disebut siapa yang kenal diri akan mengenal ilahi. Mula surah Qorido ilahi. Cocok logi Pak. Jadi ada di dalam diri kita suatu sistem yang Allah ciptakan dari tanah, dan ada sistem yang Allah hembuskan, jadikan dari hembusannya langsung, bernama Ahmad. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, dengan sifat itulah fa'adalah manusia menjadi balance, menjadi adil sesuai lahir jabatin. Badan lah rancak, tapi telinga nak bisa mendengar. Le adalah kurang. Badan lah rancak, mata menyalang, tidak bisa menceliak. Mata memandang, tapi tidak dapat melihat. Itu bukan fa'adal. Pada dasarnya manusia ya bisa melihat. Jadi yang terlahir buta, terlahir cacat misalnya, itu bukan dari kesalahan sistem Allah. Mungkin orang tuanya atau itu kena virus, ya, virus yang merusak tubuh si bayi. Jarang-jarang virus itu tembus ke dalam tubuh ibu. Kenapa? Karena Al-Quran menyebut rahimnya ibu itu qararin makin, ya, tempat yang sangat kokoh. Tapi kalau virus Allah takdirkan masuk lewat makanan, itu paling sering. Maka hati-hati ibu-ibu kalau hamil, ya, hati-hati, jangan makan makanan yang berbahaya, obat yang berbahaya, bisa merusak si janin. Oke, kembali ke ayat ini. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ya. Di dalam mana rupa pun ma syaa yang dia kehendaki, rakkabak, Allah jadikan engkau mengendarai, menggerakkan itu rupa. Kini si aku, si insan itu Allah jadikan ia mengendarai tubuh itu, ya nak? Sebelum itu lah ada belum? Lah ada apa tubuh? Tubuh tanah lun, tapi tubuh nur sudah. Nah, kini kau fase tubuh tanah. Meninggal gitu, mati, tanah kembali kepada tanah. Ruh tadi kemana? Melanjutkan perjalanan, maka disebut rakkabak. Ruhmu, jiwamu, hakikat dirimu, wahai insan, Allah letakkan sesukanya, mengendarai. Apa lagi istilah rakkabak rancak? Allah lah yang membuat engkau mengendarai tubuh. Berarti nanti diberikan tubuh yang baru. Maka Allah sisaukan Bapak Ibu dari tubuh yang hancur itu tulang apa? Tulang ekor. Tulang ekor itu lebih kuat dari logam manapun. Semua logam hancur nanti kiamat kecuali tulang. Oh, berarti tulangku bukan dari bumi. Ikut tulang, ya, adalah turunan Nabi Adam yang ribuan tahun pernah disalubkan.
Jadi Nabi Adam tuh ada yang tahu berapa tahunnya di surga? Berhari-hari di surga. Kalau sehari di surga berapa dewa? 1000. Kalau 2 harinya di surga 2000 tahun. Lama jadi surga. Maka kesepianlah Nabi Adam. Itulah membuat kita kesepian kalau tidak ada orang rumah. Maka beliau ya. Kalau beliau ramai mana orang rumahnya. Mau apa? Berarti ruh itu suka-suka Allah nanti diberi tubuh lagi. Jika itu yang disebut reinkarnasi baru benar. Kalau reinkarnasi versi yang diajarkan agama-agama lain kini itu kurang pas. Ya, mereka meyakini tubuh mati nanti nyawanya akan terlahir lagi jadi manusia. Ya, masih di bumi kok. Berputar balik lah, putar balik lah, sampai moksa. Kan gitu. Akibat reinkarnasi atau tanasuh itu akhirnya beberapa agama mengingkari adanya akhirat. Itu asbab reinkarnasi menjadi kufur. Bukan keyakinan reinkarnasi itu yang bermasalah, tapi efek dari reinkarnasi itu bermasalah. Coba lihat, reinkarnasi itu terlahir kembali. Tulang ekor ada nak? Apa kata Nabi SAW? Nanti ketika hari kiamat setelah hancur dunia, bumi, rata bumi ko, masih di bumi ko. Tapi ghairal ardi, Allah ganti tanahnya. Tanahnya dibalikin tanah yang letih ke bawah. Sebab kita berkubur di bumi ko. Mungkin selama kita membayangkan nanti pindah alam enggak ya? Tunggu dulu, kiamatku 2 kali. Makanya sang pemegang trompet, siapa namanya? Jadi kalau ada orang memegang trompet meniru Yahudi itu meniru Israfil adalah kawan ya Allah. Kalau tidak suka aja orang pakai trompet, jadi sebutlah Yahudi. Ya husnuzon mungkinnya meniru Israfil. Ya. Akhirnya dituduhlah anak Buya Datuk Malajoko menganut 3 agama sekaligus di malam tahun baru. Ada orang menjadi kafir dengan meniup trompet. Sejahi-jahinya orang tidak mengaji, lalu mengkafirkan saudaranya cuma karena satu perbuatan, ya trompet. Orang Yahudi masa Sarawak ada. Ya, kalau mulia ke Sarawak semua Yahudi. Tak punya akal. Ya, afala ta'kilunnya dah pakai. Afala ta'kulunnya dah pakai. Anak kau makan, tapi nak kau fikir nak fikirnya. Mengecek sebelum berfikir, bukan berfikir sebelum berbicara. Ya. Maka Allah kemudian setelah kiamatkan bumi kok digantilah dengan tanah yang lebih kuat. Terjadilah satu keajaiban di alam semesta. Terjadi hujan nutfah. Apa hujan nutfah? Hujan sperma. Tapi bukan dari tubuh manusia dan hiu. Tak tahu dari mana namanya hujan. Maka dari situ Allah berkalam kembali, kun, jadilah engkau, adalah engkau dengan tubuh yang baru. Tubuh itu tidak mungkin dipakai, tapi basicnya, chipnya apa? Tulang sulbi. Berarti di tulang sulbi itu ada memori tersimpan. Jadi semua memori kita mulai dari lahir sampai kini tersimpan di tulang sulbi. Kau hati-hati, tulang sulbi kau dijago. Ya, tulang sulbi kau berkaitan dengan perkawinan nanti. Ya, memori sudah di situ. Terjadilah hujan apa?
hujan nutfah. Itulah yang disebut hujan nutfah kubro. Hujan nutfah kubro. Maka Allah kembalikan tubuh manusia dengan chip yang tadi yang ada di dalam tulang ekor dengan tubuh yang baru dan sperma yang baru yang lebih kuat dari semua sperma yang pernah ada di muka bumi. Dengan itulah manusia sanggup menempuh jalan ribuan tahun di padang mahsyar, disiksa di surga, disiksa. Kalau orang kepalanya berpisah je badan lah hidup, ditusuk jantungnya lah hidup, mati. Tapi kalau di neraka berpisah kepala je badan hidup je orang. Begitu kuatnya situ tubuh. Ditusuknya dari belakang, disetrika tubuhnya, diampe-ampenya, dimakan kepalanya dia ulah, masih hidupnya. Begitu kuat itu tubuh. Itu tubuh masuk ke surga, kata Nabi, satu orang bininya 72. Bertanya ibu-ibu, tuh kami di mana bagian kami biar? Tenang bu, bidadari kau lainnya perempuan beriman. Mana tinggi bidadari je perempuan beriman? Ya benar. GR lah ibu pula. Jadi diberilah kekuatan luar biasa kepada apa-apa yang lunglai kelola sekali main tu. Di situ semakin menikmati nikmat surga, semakin kekuatannya bertambah. Tapi orang salah faham nikmat kawin di surga itu bukanlah nikmat tertinggi. Dek kawan, dek di dunia payah mencari pelampiasan syahwat, dapatlah kaji, bunuhlah musuh engkau, bomlah musuh engkau, nanti dapat bini di surga 72. Jadinya berjihad tu jadi jahatnya untuk mendapatkan urusan mabainal fakhizain, antara dua pahu. Saya kecek kawan kami ketika mengajinya baru tobat. Orang kau jahit dulu, pedusi tapi jahit. Keceknya kalau surga tu surga seksual tu buyanya, surga syahwat tu. Kalau itu awak lah lewat buyanya. Sehari wak bisa 5 orangnya. Astaghfirullahalazim. Itu kami merasa ditampar itu. Kira bukan itu hakikat dari nikmat surga. Hakikat dari nikmat surga itu apa? Surga tertinggi, surga Firdaus. Ketika ruh berpulang kepada Abu Ruh, basoboknya je ayahanda ruhnya. Siapa ayahanda ruh? Nabi Muhammad SAW. Dibawa jadi sang Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap pagi Allah bukalah tirai, begitu di hadis yang sahih, dibuka tirai. Kau yang kita sampaikan hadis sahih sebenarnya. Sahih sadaqah hadis palsu itu. Dibukalah tirai arasy. Maka Allah memperkenalkan dirinya kepada, menunjukkan salah satu nurnya kepada ahli surga Firdaus. Berarti kalau tidak di surga Firdaus, le dapat bertemu, tak dapat jumpa. Maka tidak semua orang masuk surga berjumpa dengan yang punya surga. Akhirnya, apa yang terjadi? Mereka lupa dengan semua nikmat surga. Sebab nikmat memandang yang punya surga itu nikmat tertinggi dan membuat mereka lupa dengan semua nikmat. Tiba-tiba waktu yang sesaat tapi rasanya lama, tirai pun ditutup kembali. Menangislah orang memandang tu. Rindu Tuhan mulai muncul. Lebih rindu kepada siapapun yang pernah dirinduinya waktu di dunia.
lebih rindu kepada lakinya, kepada bininya, kepada anaknya, kepada apanya. Rindu itu tidak tertahan. Lebih rindu kepada orang yang cintai secara syahwat. Maka Allah berilah obat penawar. Obat penawarnya menikah, makan yang nikmat, ya, jalan-jalan di Sarugo, pindah-pindah tempat. Jadi Bapak Ibu, nikmat Sarugo itu bukan tujuan. Nikmat makan kawin, makan kawin, makan kawin itu hanya peralihan. Menawar rasa rindu bertuhan. Ale bisa pada itu melakukan hubungan suci itu jo pasangan awak. Kalau yo itu nikmat surga yang disegerakan. Makanya di dalam sunnah Nabi baca doa, ya tak? Sebab apa? Orang yang makan, minum dan melakukan hubungan spesial tanpa bismillah, syaitan ikut makan, ikut minum, ikut main. Nauzubillah semua. Kalau awak makan wak disertai syaitan, berarti makannya separuh, makan wak separuh. Paham? Itu yang membuat orang tamak. Itu yang membuat orang tamak. Menerima gaji, hendak jo bismillah, jo tamak, maka separuh dia ambil rasanya syaitan, separuh ke nafsu. Tidak puas-puas lah nafsu tu. Walaupun gaji banyak, walaupun piti banyak, sama. Melakukan hubungan itu, kalau indah jo nama Allah, separuh rasanya diambil oleh syaitan. Hamil orang rumah awaknya hamil belum. Nauzubillah min dalik. Aku hati-hati Bapak Ibu. Jadi wajib nak belajar ilmu nikah itu sebelum menikah. Dan memperbaharui ilmunya setelah menikah. Ya, terkena ada dulu guru-guru gitu, salah satu tobatnya apa? Tobat mentobati orang tua kita dulu, mungkin dalam makan, minum dan hubungan antara suami istri itu ada kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ke situ kaji Pak. Tapi kan kaji diri kana. Fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Kini kendaraan tubuh wa, kendaraan nyawa wa, ruh wa pada mau tubuh. Mirip je hewan. Tapi kalau nya tak kenal Tuhan, tak kenal Allah, perilakunya lebih hina daripada hewan ternak. Itu nak kami agih pertanyaan malam tadi. Babi sehino-hino babi jo GACIKA jadi baca lu nih. Ya, sahino-hino itu le pernah si guguk dan si babi itu, si kondi itu menganya kawin kepada sesama jenisnya, le pernah? Tak pernah. Sahino-hino anjing dan babi, tak pernah. Manusia ada tak? Ada. Itulah perilaku yang lebih hina daripada binatang ternak. Ya. Kalau ada yang pernah begitu, ada yang terdekat begitu, ajaknya tobat. Harus tobatnya darinya, bukan dari orang. Ya, orang yang bertobat seakan-akan tidak melakukan masa lalunya. Ya, itu jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Si guguk tadi, kalau ini olah kenyang makan, daging masih ada di muka, ditinggalnya ada dagingnya, atau dibawanya pulang, tabungan 3 hari ke depan, ada nggak itu? Nggak ada. Kucing, guguk, kalau inyolah kenyang, inyo tinggal makanan tu. Kalau awak bawa pulang, bawa simpan, bawa tabungan setahunnya.
Berarti tawakal wak, jo tawakal si guguk kalah tak? Kalah. Apa kata Nabi? Itu lihatlah si burung, kata Nabi. Dia berangkat pagi bertasbih, perutnya kosong. Pulang sore, perutnya penuh. Dan itu burung tidak pernah mengingat, memikirkan isu makan apa. Bukan berarti tidak boleh nabung. Nabi itu untuk istrinya, beliau nabung untuk setahun. Tapi belum sampai 3 bulan dah habis. Apa sebab? Setiap hari orang bertamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pernah 3 hari 3 malam dapur Nabi tidak. Bukan Nabi miskin, bukan. Nabi itu terlalu kaya sehingga semua hartanya dibagi. Ya. Bagi kira guru awak hidup lama, guru awak susah. Lelok tu. Ya. Awak hidup lama, kawan awak susah. Lelok tu. Kan lelok. Nabi itu memandang umat itu anaknya. Kalau orang gay makan, anak nak makan, itu orang gay namanya. Orang gay namanya itu. Orang gay cilaku. Berbahaya istilah dah ya. Ada orang gay cilaku. Besok anak doroko cilaku, orang gay cilaku. Orang gay makan anak indah. Itu namanya apa? Orang tu cilaku. Pakai istilah tu lah. Kalau dibalik, anak makan, apanya dipilih anak makan. Itu anak anu. Paham tak? Paham? Maka kalau kirim Fatihah ya ke ayahanda rohani dulu Rasulullah, baru ke orang kaya jasad. Ila ruhin Nabi SAW, baru ila abaina wa ummahatina. Itu ya. Bahkan sebelum abaina, abak ja ummahat, guru dulu. Apa sebab? Guru itu mendoakan murid lebih banyak daripada orang gaib mendoakan anak. Maka guru itu orang tua. Ya, kalau di kampung awak dulu ayah tu Sati dipanggil ayah. Ya, sampai gini kan beliau-beliau kan panggil ayah juga. Bahasa Arabnya Buya. Buya itu ayah Jati itu. Bapak Ibu yang bukan Allah, karena perjalanan kita masih panjang, jadi jangan terlalu serius mana. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Itu banyak ayat itu. Di Al-Hadid ada, di beberapa surah ada. Sesungguhnya dunia ini hanya apa? La'ibun tuh game, main-main. Main itu happy atau tidak? Tapi ada enggak anak-anak yang terlalu serius main PS? Kepalanya dibentur-bentur kan, bercaruk-caruknya. Orang main PS asiknya, ya bercarut-marut dia. Bahasa Najum. Terus la'ibun walahun, apa arti lahun? Sendagurau, canda-canda. Jadi awak selama duniaku, kalau hidup di dunia jangan serius. Maka kalau ada yang maju jadi caleg, maju jadi bupati, wali kota, jangan serius-serius. Kenapa? Aku gila kau. Tak terpilih masuk ke rumah sakit jiwa. Ya, termasuk bekerja, menikah, jangan terlalu serius. Yang serius itu akadnya, menafkahinya. Tapi bermuamalah dengan keluarga, dengan anak, jangan terlalu serius. Harus happy. Ya, kalau orang rumah wak monggok, ngambek, jangan berlok. Kau nak maragoi aden, itu serius mana tu? Ya. Apa kata Allah Ta'ala? Wa'fu wasfahu.
bersikap jiwa besarlah engkau, wasfahu, mesralah engkau, perintahnya kepada laki-laki. Jadi dia serius-serius benar jadi insan di dunia kok. Berserius tuh serius bertuhan. Main-mainlah di dunia, bercandalah di dunia, happy-happylah di dunia, tapi seriuslah engkau bertenalah kepada Allah. Seriuslah engkau bertuhan kepada Allah. Makanya di Quran fa'alam, seriuslah engkau mengenal bahwasannya dia Allah. Kenalilah si dia itu dulu. Maka di Quran annahu diurai di kul Allah, kul hu dulu baru Allah. Kenallah sang dia itu. Maka ma'rifatullah, ma'rifatul huwiyah itu yang pertama. Mengenal kediaan. Itu panjang kajinya itu. Tapi minimal itulah. Jadi Bapak Ibu, kalau mengaji bertuhan, wajib serius. Tapi kalau urusan dunia, membangun surau, jadi panitia acara itu dunia. Tapi menjalaninya, pengajaran, zikir, khalwat, khidmat di dalam surau itu akhirat. Jadi buya, jadi mursyid itu dunia tuh. Mimpin zikir, khidmat untuk murid, mendoakan murid itu dan akhirat. Makanya orang banyak berbangga dengan suri nasa halai itu. Padahal itu suri untuk main-main dawa. Suri izin mengemudi, suri izin menjadi mursyid. Ya, secara zahir. Kalau tidak ada itu doa, penting ada ijazah dari guru. Ya, tidak percaya orang. Apa kita hidup harus mencari kepercayaan orang? Ya. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu tujuan yang mustahil dicapai. Jadi tidak usahlah kita mencari bahaka orang senang. Tidak. Itulah kaji kita nalamu, Bapak Ibu. Jadi jangan awak berhenti mengaji, dek kata orang, kecil orang biku, kecil orang biku. Kalau itu juga kaji, atulun bertuhan tuh. Ya. Jadi kesimpulan kaji kita pagi kini yang berkah di Surau Ridha Ilahi yang dipimpin Abu Yakasril Hasan Kabir Al-Khalidi. Apa itu? Hakikat diri itu dimulai dari penciptaan, kemudian Allah sempurnakan sehingga proporsionallah tubuhnya lah dan Allah balancing, Allah imbangkan dengan hembusan ruh sehingga dijadikan di situ sifat-sifat yang dipinjamkan dari sifat Allah, sehingga ketika berpulang tubuh kepada tanah, yang sifat-sifat tadi tidak pulang ke tanah, dia mesti pulang kepada yang punya sifat. Ya, sifat itu dipinjamkan Allah, tidak boleh kita akuisisi. Oleh karenanya Bapak Ibu, mari kembali memperbaharui niat. Aku niat ya Allah untuk bertuhan, menjadikan diri hamba kami serius ya Allah. Ya, kita niat serius Tuhan. Tapi untuk dunia ya Allah kami niat seperti Engkau perintahkan, main-main dan senda gurau. Yang paham hakikat Engkau hidupnya paling bahagia. As'adun nas a'rafuhum bihaqiqatid dunya. Orang yang paling bahagia, orang yang tahu hakikat dunia, karena tahu hakikat dirinya. Ya. Semoga Allah kajian kita bermanfaat. Semoga yang hadir Allah jadikan orang yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang mendengar jarak jauh, Allah sebarkan nur kebahagiaan kepada dirinya. Bihaqqi suratil Fatihah.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم الرحمن الرحيم يا كريم يا عظيم يا غفار اغفر يا رب الجنة يا رب النار يا رب السماوات والأرض يا رب العرش العظيم. Ya Allah, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhannya aras, Tuhannya langit, Tuhannya bumi, Tuhan tubuh kami, Tuhan ruh kami, Tuhan surga dan neraka. Ya Allah, akhrij min qulubina hubba ma siwak. Ya Allah, izinkan ya Allah dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarkan cinta kepada selain Engkau dari kalbu kami. Wa adkhil wamla fi qulubina hubbaka wa hubba habibikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan izinkan ya Allah kami mengemis kasih Engkau ya Allah. Izinkan kalbu kami hanya dipenuhi cinta Engkau, hanya dipenuhi ilmu tentang Engkau, hanya dipenuhi cinta kepada kekasih Engkau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, izinkan kami baik dalam membina diri kami, dalam membina rumah tangga kami, membina anak istri kami, sehingga rumah kami menjadi sorga kami yang Engkau segerakan, baiti jannati. Dan ya Allah, jika rumah tangga kami rusak karena hati kami rusak, izinkan ya Allah, Engkau yang maha karim pemurah, yang maha menyempurnakan, perbaikilah diri kami, perbaikilah kiri kami. Akrimna ya Rabbana bitarkil ma'asi. Izinkan ya Allah dengan kemurahan Engkau ya Allah, mulai detik ini bimbinglah kami keluar dari kegelapan dosa dan kedurhakaan, dari semua emosi dan kebencian, dan tanamkan diri kami ya Allah sifat syukur, sifat sabar, sifat ikhlas, sifat menerima apa adanya. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.